Kita nyanyikan Allah hadir bagi kita. Mari bangkit berdiri. Allah hadir bagi kita. Halaman 3. Sungguh kami merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau retret, kami mau melihat keberadaan diri kami. Kami mau memulihkan diri kami melalui sepanjang kegiatan retret ini. Tuhan, kiranya Engkau menganugerahkan kepada kami semua kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, bahkan hati yang terbuka untuk menerima apa yang Tuhan katakan lewat retret ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bu Bapak. Kita menyanyikan firman-Mu pelita bagi kami. Terang bagi jalan.
bimbingan Roh Kudus untuk masuk ke dalam ruangan dan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dengan segala kerendahan hati kami membuka hati kami untuk menerima kehadiran Roh Kudus Tuhan di dalam kami membaca, memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Sebab itu ya Bapa, kuasailah ruangan ini, kuasailah hati kami, supaya apa yang kami baca, apa yang mulai ayat 3 itu saya akan mengajak Bapak Ibu barisan kedua ayat 3 ya. Nanti barisan kedua ke depan, nanti barisan 3 sampai ke belakang itu ayat 4. Nanti yang barisan kedua ke depan itu ayat 5, kemudian yang begitu selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Amsal 28 ayat 3 sampai dengan 10. Sudah siap? Amsal 28 ayat 3 sampai dengan 10. Udah ya Bapak Ibu ya? Sudah siap? Kita bisa mulai? Bisa. 1, 2, 3. Orang miskin yang menindas orang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak makanan dengan ibadah lama mengumpulkan itu untuk orang yang belas kasihan kepada orang lemah. Siapa mengalihkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, doanya menghajiskan. Siapa yang menyesatkan orang jujur dari jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri, tetapi orang yang takut Allah akan mewarisi kebahagiaan. Ya, Ibu Bapak, kalau saya bikin renungan itu pasti panjang banget, waktunya nggak cukup. Ibu Nirwati ingat ya 30 menit, ingat ya 30 menit. Nah berdasarkan itulah maka saya akan membacakan renungannya. Ya. Natsnya diambil dari ayat yang kelima. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Pada suatu siang yang terik, seorang ibu tua berjalan bertatih-tatih pulang dari pasar yang ramai. Keranjang belanjaannya tampak berat dan keringat membasahi wajahnya yang keriput. Datanglah seorang pemuda menghampiri ibu itu, lalu menawarkan bantuan untuk membawakan belanjaannya. Baik Pak. Ibu itu awalnya ragu, tetapi akhirnya menerima tawaran pemuda tersebut dengan senyuman tulus. Pemuda itu bahkan membantu ibu itu naik ke bus dan memastikan ia mendapatkan tempat duduk. Wah, kayak porter aja ya ini tugasnya. Kebaikan pemuda itu mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang, tetapi apa yang dilakukannya telah mencerminkan kasih Allah dengan peduli terhadap mereka yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Ya, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan dikuatkan oleh kuasa Tuhan supaya hidup selaras dengan kehendaknya. Hati mereka menjadi hati yang tertuju pada Allah dengan pemahaman rohani yang mendalam. Mereka menjadi bijaksana untuk menunjukkan kasih yang tulus
kepada sesama. Sebaliknya, mereka yang jahat menolak Tuhan dan hidup dalam kefasikan pasti kehilangan arah, terombang-ambing dalam kebingungan dan kegelapan moral. Percayalah, Allah sanggup menerangi hati dan pikiran kita. Roh-Nya menuntun kita kepada kebenaran dan kasih, sehingga kita memperoleh hikmat untuk mengelola hidup menjadi semakin berdampak baik bagi sesama. Kita yang mencari Tuhan akan dimampukan untuk mengerti, supaya kasih selalu dinyatakan dalam setiap kesempatan. Untuk refleksi kita sebagai renungannya, apakah kita mau menerima hikmat Tuhan untuk memahami dan menghidupi kasih, keadilan, dan kebenaran? Amin. Sekarang kita masuk ke dalam halaman 4, Bapak Ibu. Nyanyian penutup untuk renungan ini. Kita nyanyikan, apalah arti ibadahmu.
Loh, kok mati ini? YouTube ya, YouTube. Di sini ada wifi. Nggak ada Pak. Saya nyalakan wifi hotspot.